mulai. Baik, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Healthy Food, Keto Diet, Mediterranean, or Intermittent Fasting. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah diet ketogenik. Diet ini dikatakan bahwa diet ini merupakan diet yang tinggi lemak, rendah karbohidrat, di mana karbohidrat ini dianjurkan hanya 20-50 gram sehari. Diet ketogenik ini membuat tubuh menjadi ketosis. Ketosis yaitu tubuh menghasilkan zat keton dari pemecahan asam lemak sebagai sumber energi. Zat keton yang dihasilkan akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah hingga ke otak. Ini adalah beberapa gambar makanan pada diet ketogenik, yaitu yang ini adalah gambar beberapa makanan yang boleh dimakan, yaitu yang mengandung tinggi protein, sedangkan yang ini merupakan diet yang tidak dianjurkan karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Apakah diet ini memperbaiki kesehatan? Oleh karena diet ini mengandung tinggi lemak, maka dapat meningkatkan risiko kesehatan, terutama pada jantung. Dan diet ini juga tidak dianjurkan pada penderita dengan gangguan ginjal dan hati. Oleh karena diet ini mengandung rendah karbohidrat, maka diet ini dapat meningkatkan risiko kematian. Siapakah yang bermanfaat pada diet ini? Oleh karena diet ini mengandung rendah karbohidrat, tentunya maka diet ini sangat bermanfaat pada penderita dengan prediabetes atau diabetes tipe 2. Selain itu juga diet ini juga dapat berguna pada penderita atau orang yang ingin menurunkan berat badan. Diet ini juga mengandung beberapa efek samping, yaitu antara lain dapat menyebabkan kelemahan terutama pada saat exercise, poor mental energi, dapat meningkatkan kelaparan, gangguan tidur, kram otot, konstipasi, dan gangguan pencernaan, terutama dalam 2 minggu diet ini. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi urin dan pergeseran cairan tubuh, sehingga pada penderita dengan diabetes, gagal jantung atau tekanan darah atau hipertensi, maka terapinya harus menyesuaikan. Diet yang kedua adalah diet puasa atau intermittent fasting. Diet ini merupakan diet yang mengatur pola makan berdasarkan waktu tertentu. Jadi pada diet ini tidak dianjurkan makanan apa yang harus dikurangi atau makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi, namun lebih ditekankan kapan kita makan, kapan kita berpuasa. Pada saat kita makan, maka kita makan secara normal. Pada saat kita berpuasa, maka boleh minum air putih. Ada beberapa tipe dari diet puasa ini. Yang paling sering dipakai adalah 5:2, yaitu 5 hari kita makan, 2 hari namun tidak secara berturutan kita berpuasa. Pada saat kita berpuasa, maka dapat berpuasa tidak makan sama sekali atau dapat makan namun terbatas kalorinya hingga 500-600 kalori atau setara dengan 1 porsi makan. 1 kali porsi makan. Tipe yang lain adalah 20 jam kita berpuasa setiap hari. Tipe yang lain adalah dikatakan 14 jam berpuasa, 10 jam kita makan. Diet puasa ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu dapat meningkatkan kemampuan memori verbal pada orang dewasa, dapat memperbaiki tekanan darah dan denyut jantung, dapat mencegah obesitas dan diabetes. Namun diet ini tidak dianjurkan pada anak-anak dan remaja usianya di bawah 18 tahun, pada wanita hamil atau menyusui, pada penderita dengan diabetes, dan pada penderita dengan gangguan pola makan. Diet yang ketiga adalah diet Mediterranean. Diet Mediterranean ini merupakan diet menduduki yang nomor 1 selama 3 tahun berturut-turut.
Diet mediterranean ini merupakan diet yang dianjurkan oleh Dietary Guidelines for American, oleh karena diet ini merupakan diet yang sehat sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit kronis. Selain itu, diet ini juga diakui oleh WHO sebagai diet yang sehat dan berkelanjutan dan dapat digunakan sebagai aset oleh organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Apakah diet Mediterranean itu? Diet Mediterranean adalah merupakan cara pola makan berdasarkan masakan tradisional negara-negara yang berbatasan dengan Laut Mediterania. Diet ini terutama mengandung tinggi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan lemak sehat, atau dalam hal ini adalah minyak zaitun. Dikatakan bahwa lemak sehat ini merupakan yang paling utama dalam diet ini, yaitu yang disebutkan adalah minyak zaitun, karena minyak zaitun ini merupakan lemak tak jenuh tunggal, di mana dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah. Jadi, komponen utama dalam diet ini adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan lemak sehat. Dalam 1 minggu kita dapat makan ikan, unggas, kacang-kacangan, dan telur. Dan selain itu adalah porsi rendah dari produk susu, dan daging merah asupannya yang sangat terbatas. Ini adalah gambar dari diet Mediterranean. Katakan bahwa diet yang tinggi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan lemak yang sehat. Dikatakan ada 3 alasan mengapa kita pilih diet ini, yaitu merupakan diet yang sehat untuk jantung. Dikatakan bahwa pada studi tahun 2013 oleh NEJM bahwa diet ini dapat mencegah serangan jantung, stroke, dan kardiovaskular event lainnya. Selain itu juga diet ini juga dapat menurunkan berat badan dan dapat mencegah dan mengontrol diabetes. Ini adalah beberapa perbedaan antara diet puasa dan diet Mediterranean. Yaitu perbedaannya pada diet puasa ini lebih ditekankan pada restriksi waktu daripada makanan. Sedangkan diet Mediterranean ini merupakan diet yang sehat karena mengandung sayuran, buah-buahan, dan makanan olahan yang terbatas. Pada diet puasa itu tadi sudah dikatakan dapat dibagi 2 metode yang utama, yaitu 5:2 dan 16:8. 16:8 ini ada 16 jam kita berpuasa, 8 jam kita makan. Sedangkan diet Mediterranean lebih restriktif daripada diet puasa dalam hal makanan yang kita makan. Perbedaan yang lain adalah diet puasa ini dapat menurunkan berat badan dan dapat menurunkan konsumsi kalori dan dapat membakar lemak sebagai sumber energi. Sedangkan diet Mediterranean merupakan diet yang baik untuk kesehatan terutama pada jantung, juga dapat menurunkan berat badan meskipun bukan tujuan utama dalam hal menurunkan berat badan. Sedangkan diet puasa ini juga lebih berkelanjutan daripada diet keto. Namun dalam diet puasa ini orang lebih cenderung merasa lapar. Sedangkan studi yang lain dikatakan bahwa diet Mediterranean ini merupakan diet yang paling berkelanjutan dibandingkan diet yang lain. Ada beberapa rekomendasi guideline yang mengatakan bahwa diet Mediterranean adalah yang lebih dianjurkan daripada diet lain, yaitu antara lain 2018 AHA atau ACC Multi Society Guideline on the Management of Blood Cholesterol, yaitu pada guideline hiperlipidemia. Kemudian ada pada diet diabetes yaitu 2018 ada Standard of Medical Care in Diabetes Lifestyle Management. Dikatakan bahwa diet yang direkomendasikan adalah diet Mediterranean. Selain itu juga ada yang menganjurkan diet Mediterranean pada guideline 2016 AACE atau AC Obesity Guideline. Ada juga tahun 2016 AC Guideline on Cardiovascular Disease Prevention. Dikatakan bahwa diet Mediterranean yang direkomendasi. Jadi secara garis besar dari 3 diet tadi adalah pada diet keto itu memang dapat menurunkan berat badan, namun beberapa studi mengatakan bahwa diet ini tidak sehat. Sedangkan diet Mediterranean merupakan diet yang lebih dipakai karena dapat mempertahankan pola makan yang sehat dalam jangka waktu lama, sehingga dapat mempertahankan berat badan dari waktu ke waktu. Kemudian menurut American Journal of Clinical Nutrition dikatakan bahwa memang diet puasa ini dapat
menurunkan berat badan, namun dikatakan bahwa diet mediterranean ini merupakan diet yang paling mudah dalam waktu jangka lama. Jadi diet ini kita memilih diet itu berdasarkan tujuannya sebenarnya. Tapi katakan bahwa untuk menurunkan berat badan, diet puasa memang lebih dianjurkan. Namun pada balita dengan risiko penyakit jantung, diet mediterranean ini merupakan diet yang lebih tepat. Jika kita tidak obesitas, namun sedikit kelihatan berat badan, dikatakan bahwa diet mediterranean ini merupakan diet yang lebih dipilih oleh karena dapat menurunkan berat badan dapat menurunkan berat badan dari waktu ke waktu sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh kita secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.